Setiadi. Saya dari Teknik Mesin Undip lulus terus gabung ke Astra Group. Astra mas? Karena di Astra ini di suppliernya Daihatsu yang buat transmisi. Sekarang udah kerja sekitar 2 tahun. Terus sejak 8 bulan yang lalu ke sini ada program LCGC kan, jadi syarat komponen lokalnya berapa persen ya, saya bersama teman-teman dikirim di sini, rencananya mindahin pabrik dari Jepang ke Indonesia. Jadi sedang belajar, bukan peneliti atau profesional. Nah, untuk pengalaman saya sendiri dari pertama lulus S1 masuk ke dunia kerja kan seperti apa ya? Seperti baru melihat dasar-dasarnya, kemudian langsung terjun ke profesionalnya apa, menjurus kemana. Di bagian saya kan di bagian transmisi. Nah, sering selama ini produknya ini kan produk dari Jepang, jadi impor terima jadi, kita tinggal rakit, pasang, tahunnya ya sampai ke proses perakitan, nggak sampai desain. Nah, ketika ada problem tentang partnya, biasanya di gearnya itu kan ya nggak lancar lah atau suaranya aneh, kita itu kan selalu bertanya, ini kenapa, sebabnya apa, penyelesaiannya gimana. Cuman terkesannya itu ya kita terima jadi aja, pokoknya kamu tahu ini udah dibenerin, cuman dibenerinnya gimana nggak tahu. Sementara yang saya rasain kerja di Astra itu kan ya kamu kerja cuman nggak dikasih apa ya, R&D-nya itu nggak dapat. Inti pertanyaannya apa? Untuk teman-teman saya yang bukan di perusahaan Jepang, dia rata-rata mendapatkan banyak training tentang sumbernya R&D-nya atau ini dari mana, baru dia bekerja. Sementara saya dan teman-teman yang di Astra itu Nggak dapat training gitu. nggak dapat hal begitu. Apakah memang perusahaan Jepang itu stylenya seperti itu, jadi dia nggak mau bagi-bagi ilmu atau gimana? Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Lidi. Saya masih mahasiswa. Pertanyaan saya pertama, Waduh, ini banyak pertanyaan. enggak. Kan rencananya kan mau terbit 2 buku kan? Insya Allah. Kalau bagi orang yang suka buku, insya Allah pasti beda. Bagi yang nggak suka buku, bagaimana strategi untuk mengenalkan engineer Nusantara ini? Terus, Strategi pemasaran buku maksudnya ya? bukan Bukan. strategi pengenalannya. Kan kalau misalnya orang yang nggak suka buku, terus yang kedua ini, tadi saya baca visinya itu menjadi duta penghubung antara Indonesia dan Jepang. Kalau misalnya dari pihak Jepangnya itu menawarkan kerjasama untuk membuka perusahaan di Indonesia, apa yang akan dilakukan? Iya, terima kasih. Pertanyaan ketiga, Pak Yusri silakan. Pak Muda. Pak Muda ya, Pak Muda sorry. Terima kasih. Namanya masih yang di bawah. Nama saya perkenalkan juga, nama saya Muhdar. Saya karyawan salah satu BUMN di Indonesia di bawah Departemen Perhubungan Laut. Jadi tadi di awal perkenalan Engineer Nusantara ini dikatakan bahwa yang utama itu adalah buku. Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Kalau menurut saya ya, yang terus terang saya nggak begitu suka baca buku. Terus terang yang disampaikan itu saya nggak begitu suka baca buku. Yang terus yang apa? Kenapa sih harus buku? Tadi kan sudah dijelaskan alasannya bahwa buku ini mampu komunikasi gitu dengan pembacanya. Nah kalau saya sih, menurut saya pribadi saya, kenapa bukan produk gitu loh? Produk engineer, namanya kan engineer. Kenapa bukan dalam bentuk produk? Dan terus yang kedua masalah event ini, kenapa sih hanya mengumpulkan ide dari mahasiswa Indonesia? Kenapa bukan orang engineer Nusantara yang buktikan bahwa kita mampu buat satu produk? Terus yang ketiga, ini sekalian untuk menantang engineer Nusantara kan buat produk kan ya. Terus masalah kita tidak akan pernah bisa maju kecuali tanpa bekerja keras. Tapi sebenarnya Indonesia tuh orang-orangnya pintar sebenarnya.
yang masalah itu adalah masalah politik. Karena untuk kebijakan ini. Jadi kalau saya sih orang engineer di Indonesia itu banyak sekali. Contohnya misalnya Profesor Habibie, beliau kalah karena politik, bukan karena ilmu yang dimiliki. Mungkin itu aja, mohon tanggapannya. Terima kasih. Selanjutnya Mbak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di Indonesia, saya bekerja di LinkedIn. Kemudian saya di sini baru studi ya. Langsung saja. Yang pertama itu tadi disebutkan bahwa nanti ke depannya itu waktu di slide itu ada lomba lipen ya. Nah itu akan mengadakan lomba yang intinya membuat produk yang kedepannya bisa untuk dimasyarakatkan, untuk digunakan ke masyarakat. Nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dan langkah apa yang sudah dipikirkan oleh Engineer Nusantara seandainya nanti sudah membuat produk dan agar bisa menembus dengan persaingan global. Padahal kita ketahui bahwa untuk menembus ke masyarakat kita yang sangat konsumtif, mereka itu lebih ke branded, lebih ke merek dan juga kualitas. Padahal kita juga secara teknologi di Indonesia itu sebenarnya emang benar sumber daya manusia di Indonesia itu sangat pintar ya. Tapi kadang itu apa ya? Itu pengalaman saya sendiri itu sebagai seorang peneliti itu untuk mendapatkan suatu support dari pemerintah itu susah. Padahal kita adalah government, tapi kadang itu dalam government itu juga ada tumpang tindih antara penelitian dengan satu dan yang lain. Dan di Indonesia sendiri itu juga masih banyak birokrasi yang sangat, ya tahu sendiri ya teman-teman. Nah itu mungkin dari saya tahu bahwa Engineer Nusantara itu akan sangat brilian, punya ide yang sangat bagus, tapi untuk konkretnya langkah kedepannya itu yang harus dipikirkan karena akan menembus untuk birokrasi ke misal mau ada kerjasama atau mau melakukan sesuatu hal yang membuat kualitas itu sangat bagus, kemudian bagaimana menembus dengan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang sangat dia tuh lebih suka untuk ke barat-baratan. Intinya Indonesia tuh kadang lebih suka dengan produk luar negeri yang bisa dipamerkan ke orang lain. Nah itu intinya. Nah itu bagaimana. Kemudian yang kedua, buku ini dijual untuk orang Indonesia. Nah di dalamnya itu ada kayak jadi gini, dari Mas Nadif yang tadi sudah menceritakan tentang buku ini seperti melihat real nyata bahwa real nyata untuk pengalaman seseorang yang sudah bekerja di situ. Jadi seperti kita kayak udah emang kerja di situ gitu. Itu seperti emang sangat bagus sekali, sangat memberikan motivasi ke teman-teman di Indonesia karena emang ini pembacanya mungkin banyak orang Indonesia karena dalam bahasa Indonesia. Nah, apakah tujuan ini emang untuk orang-orang Indonesia yang ingin kerja di Jepang atau ingin juga bersinergi dengan orang-orang Indonesia yang emang udah bekerja di Indonesia kemudian ingin yang mempunyai motivasi untuk generasi ke depan agar membuat suatu kali untuk meregenerasi kualitas sumber daya manusia untuk bisa ke Jepang, atau ada keinginan dari Engineer Nusantara untuk membuat suatu perusahaan di Indonesia yang punya kualitas seperti Jepang. Nah, itu saya ingin tahu. Terima kasih Mbak Murni. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, Septian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Septian. Saya bukan engineer ataupun bukan calon engineer, tapi saya masih belajar bahasa Jepang di sini. Pertanyaannya, untuk kedepannya yaitu ada dari pihak Engineer Nusantara sendiri pembangunan kerjasama dengan lembaga baik dan maupun luar negeri. Untuk mencapai kemandirian suatu bangsa, mungkin di dalam kerjasama selanjutnya dengan luar negeri, apa sikap yang akan dijalani untuk bagaimana untuk mempengaruhi agar tidak ada keuntungan sebelah pihak maupun luar negeri ataupun yang lain-lain. Itu bagaimana cara-cara untuk mensiasati agar keuntungan yang selanjutnya, karena Indonesia ini dikatakan sebagai pasar yang sangat bagus. Jadi untuk menyikapi menyikapi keberpihakan keuntungan sebelah pihak itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena mungkin dilihat dari bobot pertanyaannya tambah berat, tambah lagi narasumber kita satu lagi, Mas Farid Triawan bergabung bersama kita hari ini. Nggak perlu bantuan saya.
Oke, untuk memutuskan siapa nanti yang akan mendapatkan bukunya, kita dengar dulu jawaban dari para engineer Nusantara. Ada 4 orang narasumber, mungkin nanti ada untuk tambahan bantuan mereka dari belakang atau ada yang yel dari belakang nanti. Silahkan dijawab, boleh bergantian dari 4 orang narasumber dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan kelima. Saya insya Allah akan menjawab pertanyaan dari pertama dari Mas Ahmad Setiadi terkait dengan R&D ya. Jadi gini Mas, singkat aja. Jadi gini aja intinya, Mas kan belajar transmisi ya. Di Jepang itu sama mungkin dengan kendaraan bermotor. Kalau di Komatsu Indonesia itu 2 kunci alat berat itu adalah transmisi dan engine. Jadi 2 ini adalah ibaratnya itu main-nya di alat berat, yaitu transmisi dan engine. Saat ini development untuk transmisi engine itu adanya di Jepang. Dan kenapa kok informasi terkait ini tidak diberikan ke perusahaan cabang ATIA di Indonesia? Itu pertama terkait data ya. Data itu kalau kalau pertama bocor atau sebagainya itu akan merugikan perusahaan dan nilainya mungkin sangat besar. Tapi itu mungkin belum menjawab pertanyaan Mas. Yang akan menjawab pertanyaan adalah ini, perusahaan Jepang tidak berani memberikan transmisi dan engine itu untuk diproduksi di Indonesia karena terbatas dengan teknologi. Jadi di Indonesia itu jujur aja, kalau di perusahaan saya juga pun belum ada perusahaan yang produksi engine Komatsu. Yang ada ya di Jepang, karena belum berani transfer teknologi di sana. Toh juga semua sumber daya manusia di Indonesia itu mampu untuk bikin tapi ada namanya nilai investasi. Jadi nilai investasi dibandingkan dengan biaya per kapita. Jadi harga untuk investasi teknologi untuk bikin produk, bikin engine itu sangat mahal di Indonesia. Tapi kita bayar orangnya itu lebih murah. Jadi Indonesia tidak berani, Jepang tidak berani menginvestasikan untuk bikin teknologi itu untuk dibuat di Indonesia. Itu mungkin alasan kenapa informasi dan kenapa transmisi dan engine itu tidak dibuat di Indonesia. Mas mau nonton sebentar aja. Enggak, ini maksudnya biar audiens juga jelas. Ini maksudnya transmisi ini yang penanya masuk sama Mas tadi masuk itu maksudnya transmisi terkait dengan listrik atau transmisi yang gigi gitu ya? Transmisi gigi kan? Oh iya. Jadi menjelaskan lagi, jadi mulai tahun depan itu produksinya dipindah ke Indonesia. Jadi dari ujung ke ujung itu udah bakalan ada di Indonesia, cuman informasi itu. R&D-nya kita terima drawing aja, kamu bikin ini kenapa ini? Ada beberapa kendala ya. Orang Jepang sendiri di dalam transfer knowledge yang mereka miliki, baik itu bahasa maupun skill di dalam berkomunikasi. Nah, di situ ada. Jadi pada dasarnya kalau mereka juga bisa berkomunikasi, itu sebenarnya mereka mau mengajarkan. Tetapi waktu untuk mengajarkan ini sepertinya tidak ada. Dan kalau ada pun harus mengundang translator, dan translator kemudian harus kos lagi, yang akhirnya adalah kesuwen. Pokoknya ini saja, kamu ikuti saja. Toh drawing ini yang punya saya, tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab kamu kok. Kalau ada masalah di pasar pun yang ngeluarin duit adalah saya, bukan yang ngeluarin duit kamu. Jadi hanya masalah di situ sebenarnya. Jadi kalau mau ngejar nanya sudah dikasih. Apalagi datang ke perusahaannya langsung di sini ya, di Jepangnya sini 1 tahun atau 6 bulan dikasih. Saya nambahin dikit ya Mas ya. Kebetulan saya di R&D Mas. Jadi saya bikin gambar itu, terus saya kasih ke orang Indonesia, license-nya dibeli sama mereka gitu. Nama Torishima-nya Indonesia, gitu ya. Jadi emang pola hubungannya beli license ke sini gitu. Atau ngasih drawing ke sana. Alasannya kenapa? Banyak alasannya, salah satunya quality. Jadi orang sini tuh kalau yang SOP-nya ABC ya ABC gitu. Jadi dia mesti nggak ngelewatin yang bisa dilewatin gitu, tapi mesti ya kayak gitu. Jadi dia untuk bisa membuat prototipe suatu produk itu kan panjang sekali prosesnya. Dari mulai konsep desain, dari
mulai konsep kaigi, konsep meeting konsep, terus mulai prototyping, ke marketing, terus desain review itu saya berkali-kali. Desain review udah dibikin prototipe, di-scan, dites, malah udah oke, balikin lagi. Ternyata ada masalah di chemicalnya, misalnya masalah transmisi keluar ininya ada hasil yang lain gitu, nggak keluar gitu. Nah itu sayangnya belum bisa ditransfer sono mama ke Indonesia gitu. Nah ini yang memang kendala yang dihadapi di negara kita gitu. Jadi bukannya saya pikir ya, bukannya dia nggak mau, karena saya sendiri tawarin loh sama atasan saya, Rit, kamu kalau bisa bikin research center untuk materialnya di Indonesia aja kalau bisa gitu. Sok dipikirin gitu. Maksudnya biar saya juga betah kali di Jepang kali ya. Tapi ya saya pikir gimana ya gitu, saya mesti ngomong sama siapa ya gitu. Karena kenapa? Karena setiap ada pegawai Indonesia yang datang kemari, mesti mereka di training untuk mengerti bagaimana cara pakainya dulu gitu. Belum mau mengembangkannya dulu. Pas mau ngembangin ini kan mesti turun riset gitu kan, ngelihat bagaimana ini bentuk, mau merubah sudut aja mas. Kalau di pompa itu kan ada sudut impellernya ya. Itu kan bisa beda sekian apa 0, 0, sekian aja itu udah beda efisiensi. Sampai itu salah cetak gitu kan, udah lain cerita gitu kan. Jadi emang kadang-kadang ada batasan yang shoganai nah dibilang kayak gitu, kok di rumah show misalnya gitu. Jadi kayak gitulah kalau yang saya lihat ya mas ya. Nah itu yang teman-teman engineer Nusantara itu ingin menularkan apa yang kita lakukan. Kan saya juga orang Indonesia tuh, sebenarnya kan saya bisa pulang ke Indonesia melakukan itu gitu kan. Kok kenapa cuma kejadian di sini gitu. Gitu sih mas, kira-kira ya, mudah-mudahan menjawab. Gimana? Baik, kita lanjut ke jawaban untuk pertanyaan kedua dari Mbak Wigi. Silakan. Dengan dua pihak saya ya. Yang pertama ini masalah metode pemasaran ya. Jadi kita ingin tekankan di sini bahwa buku kita bukan jualan buku. Jadi memang kita tidak punya target bahwa buku kita bisa terjual dengan manis, laris dan lain sebagainya. Tetapi buku yang kita buat ini sebenarnya di visi awal itu untuk meletakkan bukti di bumi Nusantara bahwa engineer Nusantara itu eksis. Nggak ada yang beli, nggak apa-apa. 100 orang yang cukup untuk meletakkan bahwa engineer Nusantara itu ada. Makanya kita sebenarnya tidak mengejar penjualan, walaupun alhamdulillah kejual malam itu, yaitu impact dari penjualan itu sendiri, Pak. Jadi memang pemasaran di sini kita tidak ada penitik beratan secara khusus. Jadi, kayaknya pertanyaannya bukan itu deh. Kayaknya pertanyaannya untuk orang yang tidak suka baca, bagaimana cara mencapai tujuan yang semula melalui buku itu gitu. Oh gitu ya. Oh ya. Kalau untuk orang nggak suka baca, Ya, kalau suka buku, boleh lah. Buku kan bagus untuk dihadiahkan. Tapi kalau nggak suka baca gimana nanti? Kalau yang nggak suka baca mungkin ya saudara, Pak. Kita Apa ada strategi lain? Strategi lainnya Ya ini ya. ya salah satunya seperti ini ya. Kita kan ini selain buku juga kita kan buka kayak semacam kayak konsultasi juga pernah itu. Jadi di Tokyo itu juga pernah diadakan semacam konsultasi. Bukan konsultasi sih, mengundang engineer Nusantara untuk bukan bedah buku, cuman share tentang pengalaman dan sebagainya. Jadi orang nggak suka baca buku bisa dengar dari pengalaman. Terus yang kedua ini masalah modal asing ya, ini udah mulai agak berat ya pembahasan ini. Dan inilah bahkan yang hanya dengan komunitas yang sekecil ini di acara ini ekspektasinya itu besar sekali. Benar sekali. Apalagi bangsa kita yang hampir 220 juta. Ya kan? Makanya kita merambat itu sebenarnya kecil-kecil. Kenapa buku? Kenapa nggak produk dulu? Tiba-tiba ini Nusantara ngomongin produk, nggak ada yang dengerin, nggak ada yang percaya, ya kan? Belum tahu kok. Tiba-tiba udah nganuin produk. Makanya di produk itu di step kedua. Yang pertama yang kita bangun adalah eksistensi. Ada dulu, diakui bahwa itu ada gitu. Kalau nggak diakui orang mau ngomong ke warung nggak ada yang dengerin. Mau idenya engineer Nusantara dibilangin ke BPPT, ke LIPI, ke Menristek, Anda itu siapa? Gitu. Hasil belum ada, nggak ada apa-apa. Ya paling cepat bikin buku. Ide-idenya ada di sini semua ini. Ini ada kumpulan ide kita. Ide ini bisa menjembatani dalam pembangunan
industri nasional. Sudah, baca, silakan baca. Dari situlah kemudian, oh ada industri ini. Nah kemudian ini masalah modal asing. Pada dasarnya Indonesia belum cukup modal di dalam membangun bangsa kita ini, baik itu infrastruktur, perusahaan dan lain sebagainya. Maka mau nggak mau kita harus mencari sumber modal. Memang salah satunya adalah dari sumber asing. Itu sudah salah satu yang tidak bisa dihindari. Tetapi sekarang yang menjadi masalah adalah, yang terpenting adalah bagaimana proporsi yang tepat untuk kemudian bisa memberikan kemanfaatan yang paling besar ketika kita bekerja sama dengan asing. Dan siapakah yang bisa yang bisa menawar proporsi asing itu? Adalah orang-orang yang diakui dan dipandang mempunyai berkompeten baik itu di luar maupun di dalam negeri. Bisa jadi yang sekarang menandatangani MOU dengan perusahaan-perusahaan Indonesia itu adalah yang nggak tahu ya, nggak kepikiran gitu loh. Industri itu seperti apa, kemudian flow-nya itu seperti apa, bisa jadi barang, atau 12 detik jadi barang, 12 detik jadi barang. Kebayang nggak 12 detik jadi barang? Padahal yang sebenarnya kalau setiap step itu 12 detik, ya memang setiap 12 detik itu ada satu barang, tapi sebenarnya ada bueran panjang sekali proses yang menjadikan setiap 1 detik, 12 detik dijamin satu produk itu jadi. Nah, yang tanda tangan MOU barangkali belum nggak paham sejauh itu, makanya karena nggak tahu ya berarti 10% lah. Masa nggak paham kita mau minta 50%, nggak mungkin. Orang yang pemberi asing juga nggak akan berani. Karena ketika memberikan porsi lebih besar terhadap modal asing, artinya ada kepercayaan yang diberikan kepada lokal. Nah ini nggak berani, di lokal juga nggak pede. Makanya kita membantu membangun kepercayaan diri ini nanti. Dan ketika ada kerjasama yang harus ditandatangani dengan asing, kita berani bertawar. Karena kita juga bukan orang yang tanpa pengalaman. Kita juga tahu pengalaman, tahu industri yang kita bisa sampaikan. Itu Pak. Ini itu yang kedua ya. Juga terjawab juga ya pertanyaannya Mas Muda, beberapa pertanyaan Mas Muda. Beberapa sih Mas Mas Muda. Ada tanggapan dari Mas Muda? Silakan. Tadi Anda mengatakan bahwa kalau buku itu penyampaiannya kan untuk komunikasi aja. Jadi kalau misalnya bukan dalam bentuk produk, hanya dalam bentuk buku, artinya tidak wow gitu. Ya kan ya? Kalau menurut saya sih, coba kita lihat SMK. Mobilnya lihat, mereka tidak menciptakan buku. Mereka membuat produk mobil. Orang-orang tahu, wah SMK bisa buat mobil. Terus kita lihat mobil listrik. Mereka buat buku nggak? Enggak. Kalau buat buku doang, maaf ya, PP Osaka sudah buat buku. Mohon maaf. Ya. Oke, ini kan tanggapan saya. Jadi gini, Mas Dad, jangan lihat apa hasil, tapi proses gitu. Pada saat SMK itu bikin mobil, itu prosesnya seperti apa sih gitu? Jadi maaf ya. bentar. Pada saat jadi tahunya keluar mobil kan, tapi pada saat bikin mobil ternyata hournya, waktunya itu dia bikin selama 800 jam semua gitu ya. Berarti kan bukan hasil tapi proses di situ. Nah di sini itu mungkin nanti itu bakal ada di buku kedua ya tentang itu. Kita jelasin nih gimana caranya bikin mobil itu dalam waktu, kalau di Toyota itu, kalau tadi saya bilang sepeda motor itu 12 detik, mobil itu bisa selesai dalam waktu 2,4 menit. Bayangin aja coba. 2,4 menit itu satu mobil bisa selesai di Toyota. Saya juga pernah makan di sana. Jadi bukan hasilnya ya, tapi ada proses di situ. Saya pikir gini Mas Muda. Masing-masing dari kita tuh punya potensi ya kan. Kalau PPON menulis buku tentang cara sekolah ya wajar. Karena memang pengalamannya ya cara nyari beasiswa, gitu kan. Lah terus dari teman-teman SMK, ayo nulis, ya dia mau nulis cara R&D, gimana caranya nulisnya gitu kan, orang dia tidak merasakan. Nah, dari teman-teman yang bekerja di profesional sini, tentu hal yang paling cepat kita bisa akselerasi adalah menularkan ide kita. Gitu pun dalam bentuk blog ya silakan, dalam bentuk apapun silakan. Jadi buku ini adalah salah satu bentuk kontribusi lah dari berbagai macam elemen masyarakat. Engineer Nusantara berdiri September 2012. Buku terbit 6 bulan setelahnya. Dalam 6 bulan, apa sih yang mau kita bisa tularkan? Masa 6 bulan kita bisa buat produk kan tidak mungkin. Jadi bukunya hanya sebagai salah satu bahasa komunikasi saja untuk penyampaian ide-ide yang
yang kalau kita nunggu sampai jadi produk tadi, misalnya menjadi barang yang tidak mungkin hanya bisa diselesaikan dalam 1 tahun 2 tahun, bahkan itu memerlukan sinergitas dari seluruh elemen masyarakat. Dan bagaimana kita bisa merangkul masyarakat kalau masyarakat tidak percaya dengan kita? Makanya yang awali itu adalah penyampaian ide dari buku ini. Tapi kan kita tahu masyarakat, karakter orang Indonesia sebenarnya gimana ya, mereka tuh lebih tertarik kalau sudah ada produknya jadi gitu. Terus masalah yang dibahas tadi, masalah buku ini kan, dalam buku itu saya rasa Anda bercerita masalah experience kan, bukan masalah keteknikan. Jadi kalau menurut saya bagusnya itu masalah keteknikan yang dibahas. Insya Allah masalah keteknikan kita tidak akan tulis kalau keteknikan. Karena kalau sudah teknikan secara ini kita sudah masuk ke blueprintnya kita, mungkin hanya dasar saja ya. Tapi kalau yang sudah detail itu menjadi blueprint yang mungkin sudah rahasia. Ya, kalau sudah tingkatnya ini ya teknik, tingkatnya sudah rahasia dari sebuah produk, mungkin di situ sudah kita tidak bukukan lagi. Jadi buku itu hanyalah bangun pabrik itu minimalkan ratusan karyawan itu setidaknya dia harus paham masalah safety, dia harus paham masalah quality, pentingnya quality, masalah production, pentingnya efektivitas dan lain sebagainya. Dan di sinilah kita pengen membangun secara paralel. Insya Allah Mas Muda, kita belum genap 2 tahun, izinkan kami untuk berikan kami waktu. Insya Allah melalui Lipen ini nanti juga beberapa ide-ide akan kita suntikkan melalui produk-produk kita. Dan sekalipun jawab tadi ya, kenapa kok ide dari sana ya? Yang paling tahu needs Indonesia adalah orang Indonesia yang sekarang ada di Indonesia. Makanya apa barang yang salah satu kriteria yang ditulis yang menjadi kriteria dari perlombaan ini adalah mass production di Indonesia. Apa sih? Yang paling tahu siapa? Orang yang ada di Indonesia. Yang paling tahu, bukan kita. Karena kita lagi di sini mungkin nggak tahu sekarang itu kalau gayung untuk mandi itu udah nggak laku, udah pakai shower semua. Padahal saya dulu ingatnya kalau mandi itu pakai gayung. Sekarang udah berubah ternyata. Ini di mana sih? Pakai shower di mana? Pakai gayung. Saya kita kan gayung. Nah, sekarang ini ada ide yang sudah ngomongin masalah bagaimana shower yang kalau kita di bawahnya tahu muncul keluar, kalau kita pergi dia berhenti. Sudah jadi toh. Sekarang udah nyampe ke shower toh. Jadi kenapa ide-idenya itu dari Indonesia? Itu adalah karena needs yang paling tahu adalah Indonesia, dan kita sebagai engineer yang mempunyai pengalaman dan juga skill di dalam knowledge itu yang kemudian akan menyuntik ratusan ide ini nanti untuk menjadi produk kita. Mohon maaf ya, yang di Lipen itu saya pernah baca bahwa produk yang dihasilkan nanti yang menang itu akan menjadi hak cipta hak milik dari Engineer Nusantara ya? Enggak? Tidak. Terima kasih. Jadi di sini buku adalah langkah awal untuk eksistensinya engineer nanti di Indonesia. Ini 6 bulan setelah engineer berdiri dulu. Tuh, luar biasa. Luar biasa ya menurut Bukan produknya kita, jadi makanya saya tekankan kita nggak jualan buku, ya. Kita ingin menyampaikan ide. Yang teman-teman di Indonesia yang ada di Jepang kan sudah lama sekali punya pengalaman, dia punya banyak ide, mau ngapain dulu, salurkan dulu melalui buku. Ayo kirim dulu ide-ide kamu, jangan ditunda. Begitu Mas Muda. Terima kasih atas sarannya dan ekspektasinya. Oke, ini benar-benar serius ya, pembicaraan sangat serius karena langkah awal engineer udah jelas kelihatan. Selama 6 bulan mereka udah bisa menerbitkan buku, dan selanjutnya udah ada yang menanti, dan selanjutnya produk Lipen yang akan menunggu untuk dihasilkan di Indonesia. Menekan juga. Ya gitulah kira-kira, dari tahapannya udah jelas bagi mereka apa yang akan mereka inginkan untuk Indonesia nantinya. Oke deh, pertanyaan berikutnya Yang keempat ya. yang ketiga, masalah Lipen, gimana produknya, langkah-langkahnya Lipen ini yang tanya sama Mbak Murni, mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu. Masih ada pertanyaan setelah ini masalah itu. Yang Politik. politik. Politik terakhir. Nanti Kita baru aja sama Murni ya. Iya. Iya, jadi saat ini Engineer Nusantara sudah menggandeng Kementerian UKM. Kemarin kita sudah langsung meja bundar sama Pak Sarif Hasan di
kota mana? Daerah di Osaka Jos itu ya. Jadi terus terang saya juga pernah bicara dengan atas perindustrian KBRI. Pak Lutfi juga dulu waktu saya ada gempa kan sering ngobrol sama beliau ya. Jadi rupanya pemerintah ini nungguin juga gitu sebenarnya. Ya kalau kita kan sebenarnya melihat dari perspektif kita ya, kok kayak pemerintah nggak gerak gitu ya. Tapi sebenarnya pemerintah nungguin. Dia bilang ke saya, Rit, lu kalau ada produk bagus lu kasih ke gue. Nah, ini Pak Lutfi dulu kalau ngomong ke saya, gue lu gitu. Jadi kita bantu gitu. Itu orang Indonesia, lu pikirin sekarang, lu mau Indonesia, saya bilang sama dia, Pak Lutfi, kenapa mangga Indonesia nggak bisa masuk Jepang? Saya bilang gitu, Bapak nggak bisa ngusahain gitu. Gini lu Rit, lu nggak usah ngomong kayak gitu. Buat masih makan orang Indonesia, mangga itu satu persatu aja nggak cukup. Mangga busuk aja dipakai orang. Lu mau ngirim ke Jepang, nggak cukup, dibilang gitu. Jadi kita butuh proses yang cepat. Lu lihat tuh, coklat di Indonesia, dibilang gitu. Pernah nggak kita bikin proses di Indonesia? Enggak, coklatnya dikirim keluar, dibikin di Swiss, balik kemari jadi mahal. Jadi KitKat, dia bilang gitu. Lu mesti bikin cara Indonesia gimana caranya, gitu kan? Nah jadi pemerintah rupanya menunggu-nunggu juga gitu loh. Menunggu-nunggu termasuk program kita ini, program Lipen 2014 Lipen ini ya Bu ya. Kemarin waktu kita sampaikan ke Pak Menteri langsung bilang, saya bukan mau ngebelain beliau ya, tapi dia bilang begitu positif. Dia bilang kami punya program untuk membuat sebanyak mungkin UKM-UKM baru, UKM dari bibit-bibit unggul Indonesia, UKM yang menjalankannya wirausaha muda. Dibilang kayak gitu. Langsung klik sama ini, makanya dia mau ngasih dukungan dalam bentuk apakah kita lagi tunggu. Mudah-mudahan langsung dalam bentuk kapital gitu ya. Nah, terus langkah selanjutnya gimana? Gitu kan kalau udah kebentuk. Terus terang, para birokrat ini juga nggak tahu mau ngapain. Mestinya kita lagi gitu loh. Sebelum Lipen ini muncul kawan-kawan, saya, Abdi dan beberapa rekan di Jakarta yang kita terus rapat online, Mas Haris segala macam itu udah langsung nyatronin Pak Menteri ke Departemen UKM, karena yang itu yang paling langsung berhubungan sama kewirausahaan. Langsung kita bilang, Pak, Bapak punya beberapa UKM unggulan kan? Dia udah bilang dia punya beberapa unggulan yang sudah dikelompokkan. Bawa kita ke sana, Pak. Kita mau lihat masalah apa yang ada di lapangan. Kita mau bawa diskusikan di forum EN sebagai konsultan, gila gitu ya. Teman-teman yang sudah lama diproduksi tentu bisalah melihat atau memberikan masukan. Kita nunggu beliau ngundang kita. Nggak datang juga undangannya, kita datengin. Kita tungguin di depan kantornya, nggak juga datang undangannya. Jadi rupanya kalau kita nungguin mereka bergerak, mereka sudah sibuk salaman sepertinya gitu. Maaf nih. Ya maksudnya salaman sini, MUI sini. Ya kita juga gitu yang gerakin gitu loh. Jadi kesimpulan kita, oke, daripada kita nunggu dibawa ke desa UKM yang unggulan itu, kita yang ngundang. Kita yang ngumpulin produk, kita yang ikut menilai, membantu. Bapak cukup kasih dana, Bapak cukup kasih jalan, Bapak cukup kasih tahu harus kontak siapa. Jangan ditahan, Pak. Dan nggak ditahan rupanya, bener Bu. Nah ini nggak tahu kalau ada oknum di tengah-tengah ya. Kita belum merasakan oknum-oknum yang bakal menegasikan kegiatan kita. Tapi sampai saat ini, Deputi, langsung saja sebut nama ya, karena Pak Taufik, ini beliau ini alumni Jepang. Jadi beliau ini seperti putus dicinta ulang pun tiba gitu ya. Ketika PN menghubungi dia alumni Jepang juga langsung klik. Langsung beliau bilang, Mas, kayak saya mau nemuin EN sama Pak Menteri di Osaka nanti. Jadi Pak Menteri datang kemari, agendanya dia bikinkan satu untuk kita. Jadi itu merupakan salah satu sambutan menurut kita ke power politik yang Mas Muda tanyakan tadi. Kok pemerintah nggak nyambut-nyambut? Mereka bukan nggak nyambut, tapi mereka nyari orang yang mau kerja gitu, yang mau ngerjain itu gitu. Nah, EN selalu bilang, Pak, kita siap kerja, tapi siapin jalan, siapin yang kita butuhkan. Nah, kalau kita nunggu seperti tahap awal yang kita lakukan di awal, rupanya nggak jalan-jalan. Kita nunggu setahunan itu sebelumnya ya, nggak diundang-undang itu. Karena dia ya mau diundang ke bawah, Mas, ayo naik mobil siapa juga. Capek ngurusin begitu, orang dia udah terlalu tinggi kan. Nah akhirnya, oke Pak, kalau memang Bapak mengizinkan kita, kasih kita dukungan, kasih kita endorsement itu udah keluar 3 ya. Dari Kemen UKM, dari KJRI, dari KBRI belum ya? Dari KBRI dalam bentuk dana. Langsung dari atasnya. Nah jadi
untuk masalah kedepannya, insya Allah kita sudah menggandeng Kemen UKM, Bu. Selanjutnya saya berpikir sama teman-teman kita juga harus gandeng Kemenristek. Nah, Kemenristek ini banyak kawan-kawan kita yang sudah lulusan sini ya, kerja di sana, itu bisa kita jadikan. Artinya, intinya adalah siapa yang mau ngerjain. Kalau ada yang mau ngerjain, mesti jalan. Saya yang nggak ada yang mau ngerjain sekarang itu, gitu aja. Yang menulis buku aja juga jarang. Baru nulis buku, belum bikinnya gitu. Mau bikinnya kan, saya sendiri merasakan mau bikin satu produk aja, jangan produk di produk itu ya, salah satu cerita nih ya. Saya mau bikin pompa. Di pompa ini ada namanya bagian untuk menahan supaya nggak bocor, o-ring. Kalau o-ring kan ya teman-teman, seal ya. Lah, seal ini cuman kita mau ganti dari yang material A jadi material B. Itu rapatnya sampai 3-4 kali. Saya ditanya ini masalah chemicalnya gimana, kamu sudah ngetes di temperatur berapa, di pressure berapa. Wah, panjang banget ya kayak begini gitu. Ya, itu pengalaman-pengalaman ini yang mau kita coba tularkan. Nah, mengenai kualitas, Ibu tadi nanya kualitas ya, bagaimana agar bersaing internasional. Nah, mudah-mudahan ini masih harapan kita ya, Bu. Dari teman-teman yang bekerja di sini, kita kan terbiasa untuk tadi ditempa gitu ya. Mas Abdi juga punya proses proposal yang dia mesti nggak tembus kalau nggak dihabiskan, dihiring gitu lah istilahnya kalau di kantor itu. Kalau nggak itu nggak lulus. Nah, ini yang bikin Jepang terkenal dengan kualitasnya kan ya. Nah, mudah-mudahan perkawinan ada orang yang sudah lama di sini, di Indonesia punya idenya, bisa keluar produk yang bisa bersaing. Tidak hanya pertama tentu menjawab pertanyaan Pak Lutfi waktu itu waktu masih dubes, penuhi dulu kebutuhan nasional. Kebutuhan nasional itu udah cukup bikin kita muter gitu, karena kebutuhan terlalu, kita banyak orang yang ngasih produk juga dari luar kan, masuk produk Cina kan. Betul, jadi insya Allah perkawinan ini yang kita harapkan untuk mencapai produk yang berkualitas tadi. Di Indonesia tuh kadang gini, sama mungkin kayaknya sekarang dengan Jepang juga ya, maksudnya lama-lama itu akhirnya harga juga dipikirin mereka tuh pengen kualitas yang bagus tapi harga yang bisa bersaing. Iya. Intinya ya saya sangat salut sekali ya dengan engineer Nusantara yang sangat emang benar sih menurut kata Mas Fari, untuk menggerakkan orang itu emang sangat susah sekali. Saya udah tahu sendiri itu dan benar paham. Tapi emang butuh pengorbanan besar untuk maju, itu emang butuh pengorbanan. Saya juga berharap untuk engineer Nusantara ini karena kadang itu jadi ya ini tidak bisa disalahkan ya, karena birokrasi di Indonesia ya, semua itu kita harus adalah sebagai warga Indonesia. Kadang itu nanti pada saat prakteknya itu kadang banyak sekali pasti ada ganjalan yang kita tahu sendiri. Misalnya birokrasi pasti ada kayak ada pemercepat lah, ada inilah, ada itulah. Licin gitu ya, Bu, maksudnya ya, Bu ya. Ya itu yang memang kita coba lewati aja lah gitu ya. Memang sekarang idenya adalah ngumpulin produk, ngumpulin ide, terus bagaimana caranya agar jadi produk massal beneran gitu. Kan juga waktu ngobrol sama Pak Taufik itu, dia bilang itu masalah itu produk massal nggak sederhana kamu bilang gitu. Di situ ada namanya birokrasi kan. Kamu harus takut birokrasi itu. Saya bilang sama Mas Ardi bilang sama saya, kalau kita nggak coba masuk, kita nggak akan tahu. Makanya kita harus masuk di situ. Iya benar. Makanya saya nggak bisa mengangan birokrasinya seperti apa, kan nggak tahu karena kita belum pernah. Makanya nanti dari produk ini kita pengen coba masuk di situ. Segala sesuatu itu akan kita dapatkan saat kita di dalamnya praktek. Jadi realnya Lipen itu apa? Step by stepnya realnya. Iya, jadi setelah produk ini ada, Kemen UKM sudah menunggu, BNI sudah menunggu. Terus terang, itu kenapa Pak Firman tadi bisa muncul di sana. Emang Pak Firman ini kan dia GM dulu, GM BNI di Tokyo, sekarang jadi wakil presiden ya. Jadi udah nunggu, dia tuh punya uang banyak yang mau ditanam ke siapa gitu loh. Nah, dia ngeliat IN punya ladang ide, tinggal disuntik gitu loh. Ya, kan kalau BNI kan secara banking kan maunya uangnya muter kan. Jadi udah ada Mbak yang nunggu itu gitu. Tinggal Kemen UKM idenya aja lagi. Tinggal gitu, masuk, dah jalan. Betul, jadi ada keluar produknya, kita ketemuin sama misalnya sekarang ada Pak Dahlan Iskan yang setiap sepertinya menerima terus ya. Ada alumni kita juga kan, Ricky Alson yang alumni Jepang itu kawan saya juga di Tokyo. Itu kan sampai keluar mobil-mobil itu kan juga
hasil tangan-tangan teman-teman juga kan ya, karena sudah disiapkan tinggal yang ngerjain gitu aja kok. Oke. Sama untuk pemasarannya nanti loh Mas, jadi gini, kadang itu kayak di Lipi juga banyak produk kayak sekarang juga mau baru. Iya Nah, betul. itu pada saat pemasarannya itu kadang ada mentok di situnya karena birokrasi lah, kemudian yang kedua juga pada saat proses turun ke masyarakatnya itu ada ganda-ganda dari pemerintahnya sendiri, kemudian dari masyarakatnya sendiri yang banyak ini banyak itu. Sepaket Bu, itu nanti Bu, sepaket sama banknya Bu. Ya mesti banknya ngelihat kan. Jadi dalam penilaian nanti, penilaian produk yang akan kami menangkan ini tentu akan mendapat masukan dari mereka, kira-kira produk apa yang bakal lancar Pak di pasaran gitu. Ini terus berkomunikasi sama para pemegang modal ini ya Bu ya. Nah sebisa mungkin memang kita nggak larikan ke ini Mbak, ke pemegang asing, sebisa mungkin gitu, ke dalam aja gitu. Ya tapi kalau misalnya ternyata peluang itu besar, maksudnya kita juga tidak mau menahan potensi orang Indonesia yang besar ini untuk bisa maju. Kalau dia ada peluang di luar, ya itu keputusan dia dan dia punya produk gitu kan. Ya kita perkenalkan juga sama para pemilik modal di sini nantinya gitu. Nah itu belum kepikiran terus terang, tapi stepnya ke sana. Oke. Sekarang udah yang mendaftar itu udah ada belum ya? Sudah ada 100. Jadi udah 104 ide yang masuk, dan dari 40 universitas yang ada di Indonesia Pak. 40 Universitas Sunan Kalijaga, Universitas Riau, Universitas ITB, IPB, dari 40 universitas yang ada di Semarang. Dan ide yang saya lihat di situ sangat luar biasa pikir. Dan saya pikir kalau saya sebagai seorang bisnismen, itu adalah oisi, itu makanan yang lezat gitu. Makanya ide itu mahal seperti dibilang Mas Farid tadi. Dan sekarang ide itu udah ada di kita, tinggal kita bikin produknya, dan mereka itu bikin lampiran juga cara bikin produknya. Jadi gimana? Kurang enak apa? Jadi kita tinggal bikin aja, ide juga udah ada. Nanti untuk kedepannya nanti bakal kita bikin pemasaran dan sebagainya. Dan kalau pengen tahu, tidak ada satupun koran yang saya kirimi mau memuat. Ini sudah, wah, belum masuk birokrat nanti katanya Mas Muda kan ya. Oh, dan ini aja udah ada yang mau memuat dengan seperti ini. Ada yang mau memuat harus bayar. Ada yang kayak gini aja repot harus bayar lagi Mas ya. Dan oke bayar transfernya gimana ke Indonesianya. Udahlah nggak usah dah, akhirnya udah website aja deh. Website alhamdulillah ya 104 ide udah masuk sampai kita buka sampai akhir Maret. Jadi Maret kalau ini. ada teman-teman maksudnya dengan ada hubungan dengan pihak universitas gitu, mungkin kayak Mbak Murni dengan ini ya? Iya, LIPI. Atau dengan LIPI ya? Atau bisa disampaikan ke institut terkait bisa gabung untuk ikut juga. Saya sangat berterima kasih sekali kami. Oke, pertanyaan terakhir dari Mas Tadi. Sebisa. Silakan. politik Serasa, ya. Oke. Serasa itu belum terjawab bagi saya. Oke. Karena maaf saya tambahkan lagi, karena kita tahu bahwa selevel Habibie pun, Profesor Habibie, pada waktu itu beliau ingin memajukan industri Indonesia. Beliau punya ide, beliau punya sumber daya manusia, tapi apa kebijakan politik? Makanya kalau bisa ada orang gini Nusantara terjun dalam politik. Bisa jadi ini karena kalau nggak ada politik kayaknya nggak akan rame deh jadi engineer Udah Nusantara. ada yang gerakin tapi terpental juga gitu Mas ya. Gimana silakan ditanggapi. Itu apa? Berdiri waduh lagi berdiri langsung Saya menanggapinya. siap jadi caleg gitu. Jadi memang mungkin salah satu, kalau menurut saya, kelemahan dari proses Pak Habibie dalam membangun N250 itu adalah bagaimana perangkulan terhadap sinergitas dari semua pihak sedikit lemah pada saat itu. Sehingga ketika ada satu bil politik yang ingin menggagalkannya, sinergitas ini kemudian tidak muncul, yang akhirnya hilang saja. Nah, makanya salah satu tadi moto kita adalah sinergitas. Kita ingin pergerakan IN ini bersinergi dengan semua pihak, tetapi kita juga tetap ingin idealis. Ini yang kita tekankan, walaupun di dalam politik mungkin tidak ada idealis, yang ada adalah kepentingan. Tetapi sebagai profesional kita berusaha untuk idealis itu, dan kita berharap dengan sinergitas yang kita bangun minimal 2000 kepala. Kalau nanti habis ya, kalau nanti habis bukunya kan 2.500 kepala di Indonesia sudah pernah membaca ini. Berarti semangat di dalam kepala yang membaca ini itu sudah setidaknya menjadi satu kekuatan yang akan memberikan insya Allah dukungan ketika satu pilot project diluncurkan. Itu salah satu usaha. Dan
maksudnya idealis tadi ya, idealis tadi artinya kita tidak pengen bagaimana, kita pengen dalam tanda petik akhirnya menjual Indonesia, kita kembali lagi kepada bergen-bergen politik yang akhirnya hanya selesai di meja, selesai di balik amplop dan selesai. Kita akan tetap pegang idealisme itu walaupun itu sangat berat dan kita belum tahu juga. Maka ditanya sekarang juga sebenarnya awang-awang saja ini sebenarnya awang-awang juga. Kalau dikasih 1 miliar ya nggak tahu Mas ya. Tetapi kita berlatih lah. Dari hal yang kecil kita tidak akan lakukan. Insya Allah ya 1 miliar, berapa miliar pun insya Allah semoga teman-teman semuanya bisa itu. Tadi Ada lagi? Silakan. Bisa jadi ini masalah Anda katakan bahwa tidak sinergi. Kalau tidak sinergi maka tidak akan tercipta N250, tidak akan terbang, tidak akan mengudara pesawat tersebut. Itu sudah diciptakan suatu produk. Harusnya masyarakat Indonesia mendukung, tapi itu jatuh karena politik. Bukan karena tidak ada sinergi, bukan. Jadi maksudnya kita lihat masa aja politik ya. gitu ya. Kita masa politik itu kan satu sekarang sama hari itu juga udah berubah, kita lewati saja ya. Orang politikus nggak tahu sih Mungkin lagi dipikirkan sama engineer nanti untuk soal politik, nanti kita tunggu keterangan dari engineer. Pertanyaan terakhir dari Mas Arya. Mas Patra mungkin saya tambahin dikit aja. Jadi gini Mas Daryo, itu pertanyaan bagus banget ya. Memang kita nggak bisa jauh dari politik, cuma mungkin gini, masing-masing kita itu punya peran masing-masing ya. Setiap orang itu punya peran masing-masing, organisasi punya peran masing-masing. Proses politik mungkin kita bicara di Indonesia, di Jakarta, di Senayan dan segala macamnya. Sedangkan teman-teman yang ada di sini, mereka hanya sementara ini bisa fokus dengan apa yang bisa dikontribusikan. Jadi dalam perjalanan waktu, kita kan nggak tahu nih proses politik kita akan pemilu 2014, 2019, itu akan bergulir gitu ya. Nah, kita ini terlalu, kalau kita involve ke situ, mungkin kita kehilangan fokus. Jadi kita fokus dengan apa yang kita bisa kontribusikan. Sambil kita berharap 2014 Mas Mudar pilih pemimpin yang terbaik ya, mungkin siapa itu yang mungkin bapak-bapak yang bagus-bagus itu, saya nggak perlu sebut nama, tapi pilihlah yang terbaik dari yang ada. Itu kita membantu kontribusi politik. Teman-teman yang di sini, apa yang kita bisa kontribusikan, mari kita fokus. Jadi nanti sembari kita, makanya kita libatkan juga pemerintah yang ada di sini kayak KBRI dan Kemen UKM. Itu bagian dari sebenarnya politik juga gitu, tapi secara tidak langsung. Kalau misal kita bicara dengan kenapa dulu N250 dijatuhkan, kenapa Habibie dulu dijatuhkan, itu udah beyond our control gitu. Jadi kita, kalau kita berpikir something yang kita nggak bisa kontrol, itu kita malah frustasi kan, kita frustasi. Jadi tersesat. Apa yang bisa kita kontribusikan, itu yang kita fokuskan. Pertanyaan terakhir nih Mas Abdi, gimana kerjasama dengan lembaga atau di luar negeri atau gimana tadi dari Mas Erdian yang menanya? Kalau udah terjawab atau mau ditambahkan sedikit? Udah terjawab? Gimana Mas? Ulang tadi yang sebelumnya Udah ya? soal idealis. Yang buku saya tadi saya belum jawab pertanyaan. Kan tadi buku ada ya? Buku. Kan tadi buku untuk orang Indonesia. Oh iya, kenapa bukunya target Indonesia gitu ya? Hah? Nggak nyambung deh. Coba diulang lagi Pak. Coba diulang. Ya, buku ini siapa ini orang Indonesia, bukan ini yang lagi. Sorry. Oke Pak, silakan Pak. Intinya gitu. Intinya kan buku itu ditujukan untuk orang Indonesia. Nah, itu jadi isi dalam buku itu adalah proses dan kemudian real dari kehidupan teman-teman kita yang udah berada di Jepang. Nah, itu apa yang diharapkan dari buku itu oleh Engineer Nusantara? Apakah itu untuk diharapkan untuk regenerasi kedepannya ada orang-orang yang ingin ke Jepang, atau dari mereka kan pasti terinspirasi, wah ternyata kerja Jepang seperti ini, mereka dibawa untuk ke dalam real kan ya, di dalam real untuk saat membaca itu kayak udah merasakan, wah ini banget seperti ini gitu kan, menginspirasi banget, saya yakinnya itu. Nah, apakah yang diharapkan oleh Engineer Nusantara dari orang-orang yang membaca buku itu? Apakah yang buku itu kalau dari pertama Pak Abdi cerita tadi itu, buku itu kan untuk pengakuan awal ya? Gimana Mas Abdi tertangkap? Pengakuan awal, tapi di balik itu pasti ada impact ya dari Impact faktornya berapa nanti bukunya diharapkan ya? Silakan Mas Abdi. Jadi tidak, di buku ini sebenarnya kita tidak ada pesan khusus untuk kemudian silahkan datang ke Jepang. Tidak ada pesan khusus sama sekali, dan apa yang kita sampaikan juga tidak semerta-merta mendewakan budaya Jepang itu bagus loh, enggak. Jadi kita di akhir-akhir tulisan biasanya kita ada kompilasi
untuk Indonesia seperti apa. Dan yang kita harapkan adalah masyarakat Indonesia itu kemudian punya referensi ya, setidaknya punya referensi di dalam bekerja. Jadi bekerja itu nggak hanya ini saja loh, ada nilai-nilai yang mungkin selama ini kita tidak temui. Contohnya tulisan pertama yang nulis saya ini Sakaijin. Apakah Sakaijin itu coba? Ada yang tahu nggak Sakaijin? Manusia yang bekerja. Sakaijin ini yang membedakan antara mahasiswa dan bukan mahasiswa dan yang sudah bekerja. Kalau mahasiswa itu di Jepang itu dianggap sebagai orang yang sedang bermain. Dia belum punya responsibility, tanggung jawab. Dia belum punya tanggung jawab, dia sedang belajar, yang kemudian nanti setelah belajar dia akan bekerja untuk kemudian mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Nah, orang yang sudah Sakaijin di Jepang itu pasti taat hukum. Jadi nggak ada yang namanya sudah kerja, naik motor nggak pakai helm, hampir dibilang tidak ada. Kalau di kita, tepat banget di Indonesia itu. ya kan? Kalau di kita Banyak. di tempat kerja bagus, masuk ke Gemba itu semua harus pakai helm, bisa setelah keluar naik motor tetap dilepas. Nggak seperti itu loh, gitu loh. Dan itu tidak bagus loh kalau seperti itu. Di dalam kerja mungkin bisa terhindar dari kecelakaan. Di luar kerja kecelakaan loh. Kalau nggak pakai helm, nah seperti itu. Jadi memberikan referensi lah kepada para pembaca. Nanti imbasnya dia mau kerja di Jepang, mau kerja di mana ya, kita tidak bisa mengontrol setelah membaca ini. Mungkin ada yang tertarik ke sini, ada yang tertarik di perusahaan Jepang, ada yang wah kalau ini berat ini, yang kayak gini berat ini malah mendingan ke perusahaan non Jepang misalnya dan sebagainya. Itu Mbak, semoga bisa menjawab. Oke deh, 5 pertanyaan udah dijawab. Kemudian waktunya kayaknya terbatas banget ya, sampai jam 4 kira-kira, sampai bisa ada plus minus 10 menit ya kira-kira. Untuk sesi pertama kita mau bagikan jadinya 3 buku. Silakan Engineer Nusantara memilih 3 orang yang akan mendapatkan buku Anda. Nanti aja ya, udah ada dalam catatan ya. Untuk sesi kedua sekaligus menghabiskan buku. 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Nggak apa-apa, simpel aja deh. Oh ya, pertanyaannya simple dan kita harapkan yang berhubungan benar-benar dengan buku. Dan tidak berbau politik ya? Tidak berbau politik sama sekali. Silakan dipilih 2 orang. Bianto 1, yang kedua. Kalau simpel-simpel nggak apa-apa sih, kalau semuanya. Simpel-simpel mungkin dari Yanto. Yanto terus siapa? Jumadi. Ya, langsung aja Mas. 3-4 ya. Oke, silakan 2 pertanyaan, silakan. Kalau dari saya ada satu analisis dan komentar, kalau mau ditanggapi silakan, bukan pertanyaan. Tadi dengar dari sana jawab Pak Mutar dan ini bahwa mungkin ada satu yang saya simpulkan itu ada ketidaksetujuan. Yang mana sih yang penting? Apakah itu pengetahuan teknik tentang bagaimana membuat suatu produk atau Hataraku Bunka? Kalau menurut tim Engineer Nusantara, ide-ide Hataraku Bunka ini sangat penting untuk membawa kemajuan bagi suatu negara. Tapi kalau buat Pak Muda, mungkin suatu produk ya langsung bikin. Gimana sih pengetahuan untuk bikin suatu produk yang penting untuk membawa kemajuan bagi suatu negara? Tujuannya sama, tapi pandangannya beda. Jadi di dalam buku saya sendiri, maaf bukunya belum saya baca. Cuman bisa dilihat bahwa bahkan di dalam komunitas kecil ini saja ada beberapa orang yang masih belum bisa melihat apa sih pentingnya Hataraku Bunka itu. Jadi mungkin di dalam buku itu masih kurang gitu motivasi yang ditunjukkan bahwa apa sih letak di mana sih ichizuke-nya Hataraku Bunka ini di dalam kemajuan teknologi dan industri Jepang. Kalau menurut bahasa mahasiswa dan peneliti mungkin kayak nulis paper tanpa introduction, nggak ada motivasinya gitu. Apa sih pentingnya Hataraku Bunka? Itu saya pikir suatu feedback yang sangat bagus kan untuk tim Engineer Nusantara ya. Mungkin bukan hanya apa sih Hataraku Bunka itu, penjelasan Hataraku Bunka itu aja yang penting, bukan itu aja. Tapi di mana sih letak posisi pentingnya Hataraku Bunka ini untuk membawa kemajuan bagi suatu negara? Itu tanggapan dari saya. Saya pikir untuk kedepannya, untuk menulis buku ke depan mungkin suatu masukan yang sangat bagus ya.
Terima kasih. Selanjutnya silakan Mas. Awalnya saya mau bertanya tentang ya hubungan tentang politik dan sebagainya gitu ya. Tapi berhubung karena disuruhnya pertanyaannya yang gampang-gampang, saya ingin bertanya tentang pengalaman teman-teman sekalian bekerja di perusahaan Jepang. Itu seperti tadi di awal dibilang bahwasanya ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Seperti misalnya nomikai. Yang ambil contoh seperti satunya nomikai seperti itu ya. Bagaimana cara teman-teman menyesuaikan diri dalam ketika bekerja di perusahaan Jepang, seperti misalnya ada yang memang kalau dalam bahasa Jepang kan ada istilahnya go ni haereba, go ni shitagae ya. Jadi kalau misalnya masuk ke suatu wilayah harus menyesuaikan diri dengan peraturan di wilayah itu. Bagaimana teman-teman sendiri berusaha? Saya kagum ya sebenarnya dengan teman-teman Engineer Nusantara ya, karena semangat juangnya gitu untuk memajukan Indonesia. Saya ingin bertanya seperti apa usahanya untuk dalam menyesuaikan diri dalam kehidupan dalam masa shakaijingnya orang Jepang gitu. Seperti itu. Terima kasih. Silakan. Dengan Mas siapa tadi Mas? Jumadi. Silakan. Siapa yang menanggapi teman-teman? Waktu kita terbatas. Baiklah, mungkin saya coba jawab dari Mas Jumadi ya. Karena yang sudah dilihat tadi tanggapan, perlu ditanggapi lagi nggak? Masukan. Jadi saya sendiri sudah 2 tahun, sekarang sudah masuk tahun ketiga kerja di Panasonic. Dan kalau kita lihat budaya kerja di Jepang itu sebenarnya memang seperti itulah seharusnya kita bekerja. Jadi atarimae no koto sebenarnya kita jalankan. Jadi untuk menyesuaikan diri dengan budaya kerja sendiri di Jepang sendiri itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Mungkin karena yang sulitnya mungkin nanti di bagian nomikai atau bagian itunya yang di luar dari kerja. Cuman bagi orang Jepang sendiri itu kan kalau dulu ya pandangan dulu itu nomikai itu termasuk kerjaan. Cuman sekarang kecenderungan di tahun-tahun terakhir ini orang Jepang sendiri sudah jarang ikut. Nah, jadi Mahal bro. iya mahal itu. Selama mahal. Paling murah itu 4.000 itu kalau dia. Tapi kan biasanya yang membayarnya atasan. Nah, tapi kalau yang acara seperti itu kecuali kalau ini kangekai atau pesta penyambutan kerja baru itu biasanya dibayarin. Tapi sebenarnya saya salutnya dengan orang Jepang itu mereka mendengar kata-kata keinginan dari pekerja itu sendiri. Jadi kita mau seperti ini. Saya Muslim kan, saya pengen tempat sholat, saya pengen sholat jam-jam segini. Itu mereka sangat, bahkan mereka tanya itu dulu waktu saya interview masuk Panasonic dulu. Terus juga masalah makanan mereka juga tanyakan. Jadi sebenarnya gimana ya, waktu perbedaan dengan waktu mahasiswa dengan sekarang setelah kerja itu sangat beda sekali. Jadi mereka sangat care. Ketika kita telat 5 menit misalnya, dari biasa datang cepat saya kan, agak telat, biasanya sudah ditanyain gitu, kenapa kok agak telat hari ini. Jadi sebenarnya komunikasi, jadi komunikasi dengan terutama dengan atasan, karena kita ada langsung atasan yang itu take care nggak hanya masalah pekerjaan, bahkan masalah pribadi pun. Jadi kalau di kami itu tiap 6 bulan sekali ada mendang gitu, mendangka itu 4 mata konsultasi, 4 mata sih dengan atasan. Itu semua ditanyain gitu ya, termasuk masalah pribadi, masalah ya itulah kan, masalah jodoh juga ditanyain. Ya benar ini, saya sendiri mengalaminya. Iya benar, ditanyain. Itu mendangnya sama atasan langsung atau atasan-atasan lagi? Jadi kalau di kami itu ada namanya unit leader. Jadi di atas saya itu yang paling langsung atasan itu unit leader. Di atas itu nanti ada team leader, baru grup manager atau grup leader. Jadi gini, kalau ngomong masalah itu, mendang itu, jadi mungkin ada di salah satu buku namanya Horenso. Ada yang tahu Horenso? Bayam. Mungkin kalau kita cari di Horenso, namanya bayam. Tapi sebenarnya ada hubungan sama itu, Horenso, Koku, dan Aku Soda. Maknanya sama, konsultasi semua. Cuman sebenarnya ada beda. Saya sebenarnya pengen tanya, dan dapat buku ini harusnya. Saya pengen tanya ke teman, bedanya Horenso itu apa? Apa itu? Udah dapat buku satu nih.
Jadi apa namanya di situ. Jadi yang disebut sama Medan ini masuk ke Sodan. Jadi artinya konsultasi terkait dengan diskusi, dan biasanya itu kalau Sodan itu larinya ke orang yang lebih dekat sama dia, artinya leader dia gitu. Nah, kalau Hokoku itu biasanya ke atasan. Nah, kalau Renraku itu biasanya ke beberapa pihak. Jadi semua kita sebar meeting itu namanya Renraku. Kalau Hokoku itu semua kita ada masalah di lapangan yang tiba-tiba terjadi di malam hari, terus kita harus informasi lapor. Nah, lapor itu namanya Hokoku. Nah, kalau Sodan itu larinya ke kalau kita tidak bisa melakukan pekerjaan, kita Sodan. Nah, Hokoku Renraku Sodan. Nah, itu tadi yang disebut sama Mas Anjay tadi tentang Sodan. Pernah dimarahin Mas Najib ini, pernah dimarahin. Saya tambahin sedikit untuk pertanyaan Mas Rianto ya, mengenai antara kebetulan saya di salah satu editornya yang sama Mas Adrian sama Haris ya. Jadi waktu itu kita berpikir bukan tidak ada backgroundnya sih Mas. Jadi kita merasa ide atau budayanya Jepang dalam bekerja ini tuh patut dikasih tahu ke orang Indonesia gitu. Karena untuk bikin produk ini kan ya gaya Cina juga ada, gaya Jepang juga ada, gaya Eropa pun ada gitu. Yang mana yang benar nggak ada yang benar, yang mana yang salah nggak ada yang salah gitu. Ya kebetulan kita kerja di Jepang gitu. Nah terus kenapa jadi Hatara Kubunka gitu? Nah kita merasa orang Jepang ini bekerja itu tidak otomatis jadi begitu gitu. Tapi ada budaya yang dia bangun menjadi landasan, fondasi, sehingga industri dia jadi maju. Nah, ini jadi cerita menarik bagi kita editor. Kita bilang loh, kok bisa budaya, kalau kita bilang kok gotong royong bisa jadi produk. Kan lucu kan kalau kita bilang, apa yang bisa membuat transformasi sebuah budaya jadi kemajuan industri gitu. Nah, ini Mas yang kita sampaikan di budaya, buku Bekerja ala Jepang yang pertama. Transformasi budaya. Orang yang namanya dulu disiplinnya samurai kok misalnya gitu ya kan dia ada apa namanya etika begitu ya, itu bisa diterjemahkan jadi sebuah proses produksi. Itu kan sebuah hal yang lucu kalau kita pikir-pikir. Bisa nggak di Indonesia juga diterapkan apa namanya budaya Indonesia yang saling menenggang rasa atau bergotong royong atau apa dulu pelajaran PPKN gitu itu loh. Kenapa kok kita nggak bisa buat juga gaya produksi Indonesia gitu kan? Nah kita coba tularkan yang di Jepang caranya begini loh gitu. Yang di Amerika mungkin lain lagi caranya. Itu juga kita nggak kita bilang bahwa Hatara Kubunka akan membuat Indonesia maju. Enggak. Terlalu jauh juga sih saya bilang gitu, pede banget gitu bilang. Cuma saya bilang bahwa di Jepang kejadian gitu. Di Indonesia ya ayo kita cari trade off yang bagus di Indonesia gitu. Mau menanggapi? Ya. Boleh, Terima kasih atas tanggapannya. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin sebelum mengetahui apa itu Hatara Kubunka, perlu untuk mengetahui pentingnya apa ya. Seperti kata Mas Farid tadi disampaikan, ke masyarakat Indonesia itu sebenarnya masih belum tahu ya. Yang membawa maju itu sebenarnya pengetahuan atau Hatara Kubunka itu sih di Jepang. Kita nggak tahu ya, dua-duanya ada soalnya. Kita nggak bisa eksperimen cabut satu terus di atasnya kayak gimana. Nah, mungkin yang perlu disampaikan bahwa gimana pentingnya, kalau kita mengatakan bahwa ini penting, tapi orang yang ngebaca, oh menurut Anda penting, tapi saya nggak melihat gitu, seperti apa sih pentingnya. Mungkin dalam buku itu salah satu faktor yang menurut saya penting juga, pengalaman pertama gitu. Seberapa pentingnya sih Hatara Kubunka, misalkan di satu divisi, yang saya misalkan cerita fiktif ya, misalkan saya bekerja di satu divisi yang dulunya nggak menerapkan GOES misalnya. Terus saya masuk, saya setahun 2 tahun mulai diterapkan pelan-pelan, luar biasa efektifnya, misalkan berkembang jadi 200%. Mungkin itu suatu cerita first hand experience itu penting untuk membawa masyarakat Indonesia mereka merasakan bahwa oh ini ternyata Hatara Kubunka itu penting gitu. Tentu saja tanpa pengetahuan Hatara Kubunka bukan apa-apa. Tapi tanpa ini pendapat saya pribadi, tapi tanpa Hatara Kubunka juga pengetahuan saya rasa nggak bisa dibawa kemana-mana. Mungkin bisa jadi pengetahuan database, tapi nggak bisa jadi produk. Terima kasih Mas Rianto. Mas juga sejuta ide dituangkan di sini ya. Mungkin ada juga keterbatasan bahasa, keterbatasan kemampuan menulis karena kita juga bukan penulis. Ada yang gaya menulisnya beda-beda di sini. Jadi memang ya keterbatasan itu kita akui ada, dan terima kasih masukannya. Mana yang penting, mana yang tidak penting, menurut saya semuanya penting. Nah, tinggal bagaimana kita
mengelola keduanya itu menjadi penting bagi masyarakat Indonesia ke depannya. Berarti untuk buku kedua mungkin halaman pertama merupakan bagian yang paling menarik nantinya. Untuk melanjutkan ke baca ke halaman berikutnya. Misalnya Gitu, budaya sehingga orang tenggang lebih menarik. Ini Anas. budaya tenggang rasa nggak bisa dibawa ke puisi, dibawa ke quality nggak bisa. Karena kan tenggang rasa kualitinya di tenggang rasa ini jadi rusak semua barangnya. Satu barang itu harus sama dengan 1000 barang. Caranya gimana? Goes. Caranya gimana? Horenso kalau ada masalah. Caranya gimana? Penuhi SOP. Ini hal yang sebenarnya simpel. Tetapi bagaimana membuat 1000 barang sama dengan satu produk dengan 1000 membuat satu produk sama dengan membuat 1000 barang itu kan nggak simpel. Disitulah sebenarnya salah satu peran dari Hatta Rakabunga itu tadi. Coba kalau beli motor, ban yang satunya bencong, satu bencong, satu enggak, ada yang beli. Ya toh? Satu catnya agak ngeletek, satunya enggak. Satunya setirnya agak bengkok. Suaranya satunya berobo-berobo, satunya enggak halus. Satunya berasap, satunya enggak. Padahal sama lainnya. Membuatnya di tempat yang sama, orangnya sama kok. Tapi kok nggak bisa? Tenggang rasanya tinggi. Oke, penjelasan dari Mas Abdi kayaknya udah menutup sesi diskusi kita hari ini. Nggak boleh satu lagi ya. Moderator baik. Inti aja deh pertanyaannya, intinya apa? Nggak tahu sih udah ditanya kok belum, soalnya saya telat. Ya, Jadi gimana aja? Intinya apa pertanyaannya? Simpel aja. Ini orang-orang IAIN mau sampai kapan kerja di Jepang? Pertanyaan menutup itu. Saya mau lanjutin. Aduh, ini dikasih hati juga jantung nih. Nah, ini kan saya udah tua ya. Jadi saya gara-gara udah kayak gini sudah pernah saya rasakan gitu. Jadi ini karena saya konsen sama engineer Nusantara ya. Jadi eksistensi engineer Nusantara untuk depannya gitu. Saya rasa dengan gelora muda seperti ini, menurut saya suatu hari nanti di Jepang tidak akan bisa berlama-lama gitu. Dengan posisi yang statis. Di sini kan kasarnya mau bilangnya kalau bos kita belum mati, leader kita belum pensiun gitu ya, nggak akan naik gitu. Apalagi diri pasti ngeliat dasar liti kan. Oh, daripada gua misalnya nanti ngasih rahasia-rahasia gua ke dia daripada ini ke orang Jepang langsung. Nah terus itu juga dinamika di Jepang yang kebetulan mungkin di sini yang banyak yang muslim, kemarin juga ada yang ngasih sampai orang Jepang sendiri muslim nggak mau tinggal di Jepang, dia kabur gitu. Oh gitu ya. Nah jadi bagaimana pengkaderan engineer Nusantara ini untuk di Jepang gitu? Saya yakin pasti nanti satu hari Balik ke Indonesia. akan balik ke Indonesia. Di Indonesia itu lebih jelas gitu ya. Saya sama. Regenerasi gimana? Indonesia gimana? Jadi bahkan saya mau melanjutkan ini. Sayang sekali kalau misalnya kayak gini. Karena yang dijual dari Indonesia Nusantara adalah Jepang gitu. Memang Jepang zaman saya itu saya tahunya emang tahunya itu sekarang Jepang itu zaman saya lagi muda ya, remaja gitu ya. Itu keren gitu. Tapi zamannya baik mana baik? Korea minded dia sekarang. Jadi udah berubah gitu generasi ini dia ternyata lebih Korea banget gitu. Dia keren banget. Dia bilang, tinggal di sini udah bagus lu beli Jepang, dia masih mau ke Korea, mau pindah ke Korea. Gitu ya, dia masih Korea banget gitu ya. Nah jadi salah satu yang dijual ini Jepangnya gitu. Lihat Jepang di Indonesia itu kan maju segala macam gitu ya. Nah kalau misalnya nanti ada generasi yang sampai misalnya jumlah sedikit segala macam akan mengaruhi kelompok timnya gitu. Yaudah, ini pertanyaannya kayaknya ini menantang engineer depannya gimana? Mungkin bisa jawab dari paling kanan ya, yang jawab. Dua engineer sudah pulang ya. Biasanya tuh yang satu persis permasalahan gitu ya. Saya pulang atau enggak ini tergantung kerasan istri saya apa enggak. Oke, gimana Ya tanggapan dari itu engineer? saya belum nggak bisa jawab ya. Maksudnya pulang sih pulang ya, tapi nggak tahu kapan saya nggak bisa jawab sekarang. Regenerasi, Abdi aja nih jawab nih, ketuanya langsung. Aduh, ini pertanyaan kayak sulit nih. Saya kalau saya sendiri sebenarnya karena di sini kontrak, jadi ya sekarang kontrak tinggal 3 tahun lagi. Yang paling tidak jangka pendek sekarang dalam 3 tahun ini.
Tapi pulang atau enggak saya belum tahu juga ya. Tapi insya Allah yang pasti pulang, pengen pulang. Itu dulu. Itu aja. Mas Nadif gimana? Pulang juga kan? Pulang kan? Udah nggak ketemu bareng. Jadi gini Mas, apa namanya, meskipun kita pulang, Engineer Nusantara itu nggak hanya ada di Jepang aja. Jadi artinya kita masih kontak dengan Mas Wabi yang ada di Indonesia, terus ada kontak dengan Mas Agung yang ada di Bekasi. Jadi tetap saya juga meeting dengan untuk event ini dengan orang-orang yang ada di Indonesia juga yang dulu bekas ada di Jepang. Jadi kita nggak akan fokus di situ. Betul, saya tahu. Tapi dari segi friend saya, yang di salah satu kita jujur ya, salah satu yang dijual dari ini adalah Jepangnya gitu. Tadi ada event, banyak sekali yang mendaftar, pasti kalau Jepangnya gitu ya kan, pasti gitu. Nah nanti kalau misalnya regenerasi di sini tidak berlangsung dengan perkaderan yang enggak ini kan nanti kan ya itu lempeng gitu maksudnya. Gimana Mas Abdi? Oke ya, itu planningnya ada di Abdi. Kalau dari kalau Nusantara, kader itu paling hebat. kalau masalah regenerasi sebenarnya kalau dibilang kita menjual produk juga sebenarnya juga enggak ya. Kalau misalnya memang animo masyarakat itu melihat Engineer Nusantara sangat identik dengan Jepang, yaitu mungkin imbas dari kita berada di Jepang. Tapi sebenarnya kita tidak menjadikan Jepang itu sebagai, bahkan basecamp-nya pun sebenarnya tidak. Maka Engineer Nusantara sebenarnya berlaku bukan hanya ketika kita ada di Jepang saja. Nah, mengenai regenerasi, kebetulan karena kita mulai itu paling banyak orang yang bekerja di dalam industri, salah satunya adalah Jepang. Setelah itu ada Amerika, setelah itu ada kalau di Eropa itu adalah di Jerman. Nah, dari ketiga ini setidaknya kita mulai dari Jepang. Nah, saya berencana untuk membangun juga bagaimana engineer-engineer yang ada di Amerika dan di Eropa itu juga kemudian bersinergi bersama. Dan yang terakhir, yang bukan yang terakhir, kalau bisa juga bisa bersama yang ada di Indonesia. Jadi kalau Engineer Nusantara identik ada di Jepang, sebenarnya tidak. Salah satu potensi yang bisa diambil adalah orang-orang yang sekolah di Jepang kemudian bekerja di industri Jepang. Orang-orang yang bekerja dan sekolah dan bekerja di Jerman itu juga bisa menjadi bagian dari pencapaian kemandirian industri nasional itu sendiri. Menjawab, Pak? Masalah pulang, ya tergantung istri dan anak. Oke deh, Jawabannya kita apa-apa ya? Ini dia ini kumpulan suami sama takut istri. Tapi yang pasti sumbangsih itu tidak harus ada di Indonesia, tidak harus ada di luar negeri, semuanya bisa bersinergi bersama. Bahkan makanya kita sekarang itu lebih fokus awalnya dengan buku itu apa? Membangun kepercayaan kok, cuman awalnya itu kepercayaan kepada Indonesia, kepada masyarakat Indonesia, termasuk kepada pemerintah Indonesia. Kalau ada sekelompok orang yang notabene dia punya pengalaman di industri yang mau mikirin Indonesia loh, dia di mana? Di Jepang. Kebanyakan di Jepang. Yang lain ada di mana? Sudah ada di Indonesia, sudah ada di mana-mana. Percaya diri. Setelah percaya diri, ini yang penting. Tadi dijelaskan Mas Farid, Kementerian UKM juga punya program, semuanya punya program. Tapi siapa yang ngerjain? Punya gambaran nggak sih sebenarnya kenapa oleh-oleh di Kansai-Kugo itu kemasannya itu 1 sampai 10 itu sama. Itunya lengketannya sama, dibuka sama, nggak meninggalkan bekas, nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah orang-orang yang pernah terjun pada proses monozukuri. Maka tunggulah ide-ide kami di buku yang kedua nanti. Walaupun tidak sampai detail, karena kalau detail kan membongkar rahasia dong. Tidak akan ada semua perusahaan yang akan membongkar kenapa mobil Ayla Agianya Daihatsu itu bisa harganya segitu, nggak mungkin. Itu nggak mungkin karena itu ada hubungannya dengan cost reduction dan sebagainya. Kita akan bahas cost reduction, tapi kita tidak akan membahas harganya Ayla itu sebenarnya aslinya berapa? Berapa Mas? Harganya aslinya kursi ini berapa? Kata ada di situ. Gitu ya.
Kalau ada yang ngebet bertanya lagi, Aduh. Saya mau menanggapi aja. Terima kasih untuk teman-teman dari dunia usaha. Sebelumnya Mas ya, saya kebetulan kerja di Daihatsu. Saya kesini juga atas undangannya dari Mas Abdi. Jadi saya rasa produk dalam bentuk buku ini merupakan salah satu awal langkah yang sangat baik sekali, karena mungkin teman-teman sekarang yang ada di sini adalah merupakan salah satu boleh dibilang orang-orang yang beruntung yang punya kesempatan datang ke sini gitu. Saya juga waktu itu sempat berdiskusi dengan Mas Abdi soal ya Mas Abdi sekarang bisa ke Jepang, di sini merupakan ya menjadi salah satu amanat lah. Jadi oleh karena itu Mas Abdi juga ingin memberikan sesuatu kepada negara kita. Nah, jadi dengan buku ini saya juga berterima kasih karena mungkin nanti ya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang belum punya kesempatan misalnya untuk sampai bisa ke sini, mereka bisa membaca buku ini dan dari sini mereka bisa belajar mengenai kebudayaan bekerja di Jepang gitu, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk mereka karena sekarang saya sendiri di sini sedang dalam rangka training di Daihatsu, dan saya juga membuat manual untuk karena saya di R&D untuk membuat suatu produk. Nah, di situ diharapkan nanti rekan-rekan di R&D di Astra Daihatsu Motor di Indonesia dengan menggunakan manual itu, walaupun mereka tidak berkesempatan datang ke sini, tapi mereka bisa paling tidak mengetahui langkah-langkahnya gitu. Mereka bisa mengetahui pengalaman teman-teman yang sudah ada di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sekali ya, mungkin mewakili teman-teman di Indonesia. sampai desain, ini jadi desain. Penutup, desain penutup cukup menarik sekali dan sangat tadi disuruh 質問じゃないんですけど、小林と申します。よろしくお願いします。私ジャカルタに12年ほど住んでまして、すいません、インドネシア語がセディキとサジョなので、皆さんのインドネシア語の方が上手かなと思います。会長とかに紹介してもらって参加させてもらってですけど私いつも仕事は皆さんが帰るときにぜひ日本の会社で働いてほしいと思って時々来て皆さんどうですかって話をしてるんですけど私は皆さんというか日本のいいところを見つけていただいて本当に嬉しいです。で私はインドネシアに住んでいてインドネシアが好きでですねインドネシアの会社で働くいいところをたくさん知っていて、例えばフレキシブルなところとかすごいクリエイティブなところとかすごいダイナミックなところとかが好きで、日本はなんかこうすごいちっちゃいところを気にしてディテールでもそのおかげで日本はすごく成長したんですけど、でも今日はこの本を出す目的はアイデアだっておっしゃられていて、でアイデアってなかなか新しいアイデアっていうのを作り出すのって本当に大変なんですよね。で日本も車とかで有名になってるし、インドネシアの中で 99% ぐらい日本の車が走ってるんですけど、その車ももともとはアメリカとかドイツの車があって、それを改善して今の日本のそういう技術ができていて、でもアップルのプロダクトのFacebook とかも何かのアイデアがあってそれがデベロップして素晴らしいものになるんですよね。なので日本のこのいいアイデアがですね、そのインドネシアのいい出会いといいものになって、で私はそれができた時にそれを日本に紹介する仕事をしたいと思います。でも本当にこの本を作っていただいて、私日本のお客さん、日本の企業をお客さんでジャカルタで仕事をしてるんですけど、皆さんやっぱりその日本のその仕事のアイデアとインドネシアの中で日系企業で働くインドネシアの人とのアイデアの違いにすごい困ってるんですよね。なのでぜひ日本の社長さんにこれを使ってインドネシアの人にトレーニングとかを使ってもらえればなと思いました。どうもありがとうございました。頑張ってください。Ya, Kobayashi san udah tinggal di Indonesia sekitar 11 tahun. Dia datang sini diundang sama Mas Agus. Terus intinya dia ngomongnya
terima kasih buat tim Engineer Nusantara yang udah memperkenalkan suatu kebaikan dari Jepang. Sekarang kan ada banyak dari US, dari Amerika, dari yang kayak Apple gitu. Dia berterima kasih karena Engineer Nusantara udah menemukan itu dan ingin menggabungkannya dengan budaya di Indonesia dan akan yang tadi jadi monozukuri tadi itu. Terus Terima kasih untuk training. ya, sama dia melihat kalau emang budaya Indonesia dan budaya Jepang itu berbeda. Kalau di Jepang itu dia sangat detail dan kalau di Indonesia itu enggak, tapi dia merasa juga kalau yang perhatian kepada kedetailan itu yang membuat bahasa Jepang lebih maju dari bahasa lain. Jadi intinya dia berterima kasih buat tim Engineer Nusantara karena udah mengintroduksi budaya Jepang ke Indonesia juga gitu. Demikian diskusi kita hari ini, mudah-mudahan memberikan banyak masukan bagi rekan-rekan di Osaka Nara. Sebelum saya tutup, Mas Abdi sebagai ketua dari Nusantara ingin mengucapkan sepatah dua patah kata untuk diskusi kita hari ini. Bentar, kita tutup dulu sama Mas Abdi, nanti setelah kita bagi. Oh gitu. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan semuanya. Sebagai Ketua Engineer Nusantara, ternyata memang ekspektasi dari masyarakat Indonesia setidaknya dibagi dengan teman-teman yang rekan-rekan ada di sini itu cukup tinggi dan kita juga berusaha untuk memberikan yang terbaik, bisa mungkin secepat mungkin, bisa mungkin sebagus mungkin. Dan hari ini kita mendapatkan banyak sekali masukan dan itu sangat berharga bagi kami untuk menentukan langkah ke depannya. Acara-acara seperti ini sangat kami tunggu-tunggu karena kita kan butuh yang namanya feedback ya dari masyarakat. Tidak hanya ini dari acara ini saja, juga nanti dari buku-buku pembaca buku ini sendiri juga kita sekarang menerima banyak feedback yang cukup banyak. Kami berharap dan mohon doa dan dukungannya dan mari kita bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa kita. Tidak hanya karena semua lini itu membutuhkan perbaikan, tidak hanya di industri, di pendidikan, di pertanian, di lain sebagainya. Dan itu teman-teman semuanya punya peran di sana. Kebetulan karena kita ada di industri, maka kita fokus di industri. Silahkan teman-teman yang ada di dunia pendidikan fokus di dunia pendidikan dan insya Allah kita akan bertemu di satu persimpangan yaitu kejayaan Indonesia nanti. Amin.